Pada tahun 1789, di benua Eropa terjadi sebuah peristiwa yang bersejarah. Peristiwa ini berlangsung selama kurang lebih 10 tahun. Dan peristiwa ini bernama Revolusi Perancis. Revolusi Perancis ini terjadi karena beberapa faktor, tetapi utamanya terjadi karena kesenjangan sosial antara rakyat kecil dengan rakyat bangsawan, kaum-kaum elit. Di tengah kaum-kaum bangsawan dan kaum-kaum elit yang berfoya-foya, menekan rakyatnya dengan pajak, dan suka menggunakan uang itu untuk berpesta, rakyat-rakyat yang kecil mengalami kesusahan karena pajak yang tinggi, karena harga makanan yang tinggi, bahkan mereka tidak bisa membeli roti sepotong pun untuk mereka makan. Dan ketika rakyat kecil itu ditarik pajak dengan yang sangat-sangat tinggi, para bangsawan dan para kaum elit menggunakan uang itu untuk berfoya-foya, berpesta, dan mereka menggunakan uang itu untuk membangun istana dan membawa fasilitas yang mewah. Konon katanya ketika para bangsawan itu mengadakan pesta, salah satu dari mereka mengatakan, biarkan orang-orang itu makan kue. Dan ucapan ini dianggap sebagai ucapan yang sangat-sangat arogan. Karena rakyat aja tidak bisa membeli roti sepotong pun. Kok sama bangsawan malah disuruh makan kue. Akibat kesenjangan sosial yang berkelanjutan ini, para rakyat memutuskan untuk melawan, memberontak kepada para bangsawan. Ketika mereka memberontak, Raja Louis ke-16 dan istrinya Mary Antoinette, mereka tangkap dan kemudian dipenggal. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kesenjangan sosial seperti ini juga terjadi di masa Yesus hidup. Pertama-tama, dalam teks yang kita baca, kita melihat bahwa Yesus sedang makan bersama para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Apakah Yesus makan bersama para pemungut cukai karena mereka kaya? Oh, enggak. Tapi justru karena para pemungut cukai ini adalah orang-orang yang didiskriminasi karena pekerjaan mereka. Pekerjaan mereka seperti yang mungkin kita sudah tahu, mereka ini menarik pajak juga kepada masyarakat, sehingga mereka ini sangat berkesan membebani mereka secara ekonomi. Selain itu, karena mereka bekerja di bawah pemerintah Kekaisaran Romawi yang waktu itu menjajah mereka, mereka dianggap sebagai pengkhianat. Maka orang-orang Yahudi, para orang Farisi dan orang-orang para ahli Taurat itu bersungut-sungut ketika Yesus makan bersama mereka. Kok bisa-bisanya Yesus yang orang Yahudi makan bersama orang-orang berdosa, makan bersama para pemungut cukai? Karena sebagai para pemimpin agama, mereka sangat-sangat menekankan pegangan hidup bahwa mereka ini tidak mau bergaul sama orang berdosa. Bergaul saja tidak mau, apalagi makan bersama. Lalu menanggapi kesenjangan sosial antara kaum religius dengan kaum yang tersingkirkan, orang-orang berdosa, para pemungut cukai, Yesus menceritakan 3 perumpamaan, Bapak Ibu. Yang pertama tentang domba yang hilang, kemudian dirham yang hilang, dan yang kita baca hari ini tentang anak yang hilang. Dalam kisah tentang anak yang hilang ini, pertama-tama diceritakan bahwa ada seseorang yang memiliki 2 orang anak laki-laki. Yang bungsu kemudian mendatangi ayahnya, kemudian meminta mungkin seperti warisan begitu ya Bapak Ibu. Tidak dijelaskan kenapa anaknya yang bungsu ini meminta warisan kepada ayahnya ketika ayahnya ini masih hidup. Tetapi ketika si bungsu ini menagih warisannya, menagih bagiannya kepada ayahnya, ayahnya pun langsung mengiyakan perintahnya itu. Lalu setelah ia mendapatkan bagiannya, ia langsung pergi ke negeri yang sangat jauh, kemudian memboroskan hartanya itu kepada para pelacur, seperti yang kita telah baca di ayat 29. Nah, ketika
si bungsu telah menghabiskan uangnya tersebut, hartanya tersebut, kemudian terjadi dua bencana yang menghantam si bungsu ini secara sekaligus. Yang pertama karena ia sudah memboroskan uangnya, dia sudah melarat, dia sudah tidak punya uang lagi. Lalu kemudian yang kedua, terjadi bencana kelaparan di negeri tempat ia tinggal. Kemudian si bungsu sadar bahwa ia sudah tidak punya uang lagi, supaya ia bisa tetap bertahan hidup, ia harus mencari pekerjaan. Nah, ketika bencana kelaparan itu sedang melanda negeri itu, orang-orang pada umumnya juga mengalami kesusahan dalam mencari pekerjaan. Dalam mencari uang pun mereka kesulitan, apalagi mereka mencari pegawai. Ketika terjadi bencana kelaparan, si bungsu ini mau tidak mau harus bekerja kepada seseorang peternak babi, dan pekerjaannya itu adalah memberi makan babi. Bapak, Ibu, dan Saudara, memberi makan babi atau pekerjaan beternak babi itu sebagai pekerjaan yang najis ya, karena orang-orang Yahudi juga secara hukum, secara tradisi mereka juga menajiskan babi. Akhirnya si bungsu ini sudah melarat, sudah berdosa karena menghamburkan uang-uangnya kepada para pelacur, para PSK. Si bungsu ini juga mengalami bencana kelaparan dan sekarang harus memberi makan babi. Lalu si bungsu ini kemudian tersadar akan kondisinya yang melarat dan menderita ini. Ia sadar bahwa seandainya kalau dia tetap tinggal di rumah bapaknya, dia tidak akan mengalami penderitaan seperti ini. Dia tetap akan bisa bekerja dengan baik. Dia memiliki pekerjaan yang stabil begitu ya. Dan ia pasti tetap akan mempunyai harta dari hasil pekerjaannya itu. Kemudian setelah ia sadar, ia memutuskan untuk kembali ke rumah bapaknya. Ia memutuskan untuk kembali, mengakui segala kesalahannya, dan berharap bahwa si bungsu ini akan mendapatkan pekerjaan, meskipun dia akan menjadi seorang hamba, seorang pesuruh, tidak lagi menjadi anak kandung si ayahnya itu. Tapi ternyata perlakuan ayahnya ketika ia kembali melebihi ekspektasinya. Kita melihat bahwa ketika si bungsu ini masih jauh, si ayah telah melihat anaknya yang sedang dalam perjalanan itu kemudian merasa kasihan begitu ya. Kok anakku kembali kok sudah melarat begini, menderita begini. Lalu ayahnya mendatanginya dan memeluknya serta menciumnya. Kemudian belum anaknya yang bungsu ini mengakui segala kesalahannya, ayahnya ini langsung menyuruh hamba-hambanya untuk mengambilkan jubah yang bagus, kemudian baju yang bagus, sepatu, dan mengenakan cincin. Artinya ayah ini sangat-sangat merindukan anaknya yang bungsu ini ya. Dan ia sangat bersukacita, bersyukur bahwa anaknya telah kembali. Kemudian sebagai bentuk ucapan syukurnya ini, ayahnya mengadakan pesta. Ayahnya mengadakan pesta dengan menyuruh hamba-hambanya itu memotong anak lembu yang gemuk. Dalam tradisi Yahudi dulu, anak lembu yang gemuk itu biasanya digunakan untuk merayakan atau menantikan kehadiran seseorang. Dan dalam konteks teks yang kita baca ini, tidak ada lagi orang yang patut dirayakan selain dari anak si bungsu ini. Dan sebagai bentuk ucapan syukur karena orang yang ia nantikan telah datang, si ayah menyuruh hamba-hambanya untuk memotong daging anak lembu. Lalu si bungsu yang baru saja pulang dari ladang heran ketika mendengar musik dan lagu-lagu tarian di dekat rumahnya. Kemudian si sulung ini bertanya ya, menyuruh hambanya untuk datang memberi kabar. Itu ada apa? Kok di rumah kok ada rame-rame? Ada suara musik-musik gitu, kok ada apa ya? Lalu si hambanya ini berkata kepada si sulung, itu adikmu yang dulu kabur dari rumah, itu sudah kembali.
Sekarang ayahmu karena ia sangat bersuka cita, ia mengadakan pesta untuk merayakan kehadiran adikmu. Nah, si sulung setelah mendengar kabar itu sangat marah, tidak terima, karena kok bisa adiknya yang selama ini sifatnya kontras dengan dia ya. Dia hedon, dia boros, dia berdosa, kok lebih dirayakan daripada aku. Dia sudah menghamburkan uang-uangnya kepada para PSK. Lalu ketika dia kembali, kok dia bisa diadakan pesta. Sedangkan aku yang selama ini sudah bekerja dengan rajin, bertanggung jawab, aku tidak pernah dikasih seekor kambing pun untuk aku makan, untuk aku nikmati bersama saudara-saudaraku dan teman-temanku. Lalu sebagai bentuk protesnya ya Bapak Ibu, si sulung ini tidak mau masuk ke dalam rumahnya. Mendengar sikap si sulung ini, ayahnya langsung mendatangi dia lalu membujuknya. Anakku, sebetulnya selama ini apa yang ada padaku itu milik kita bersama. Jadi apa yang menjadi milikku itu milikmu juga. Dan kalaupun semisal kamu juga ingin anak lembu yang gemuk, aku bisa memberikannya kepadamu. Lalu karena masih tidak mau masuk ke dalam rumahnya begitu ya Bapak Ibu, ayahnya ini menasihati dia bahwa adiknya itu yang telah mengaku dosa, mengaku kesalahannya karena ia telah memboroskan harta miliknya itu kepada orang-orang di negeri yang sangat jauh. Tapi sekarang ia telah kembali ke rumah dan kita sebagai keluarganya, kita harus menerimanya kembali. Karena dia telah mengaku dosa dia telah mengaku kesalahannya lagi. Dan kita patut bersuka cita karena setelah ia menyadari kesalahannya, dia tetap memutuskan untuk kembali kepada kita. Dan kita juga patut bersukaria karena dia secara rohani dia mati, tapi setelah ia mengaku dosa-dosanya, ia bisa hidup kembali. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, perumpamaan ini dijadikan sebagai suatu kritik kepada orang-orang Farisi dan para ahli Taurat oleh Yesus. Nah, dalam kisah ini, Yesus ingin mengkritik sekaligus juga ingin mengajak para orang Farisi ini dan juga para ahli Taurat. Kenapa bisa jadi ajakan begitu ya? Nah, dalam teks yang kita baca ini, si sulung ini dikaitkan dengan orang-orang Yahudi ini, para pemimpin agama, para tokoh agama ini, yaitu orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Mereka ini sama-sama tidak mau bersuka cita atas orang-orang yang telah berdosa, tetapi mereka telah mengakui salah dan dosanya. Mereka memilih untuk bersikap eksklusif. Mereka ini tidak terima bahwa ada orang berdosa, tapi kok ketika ia telah mengakui segala dosanya, ia kok diterima kembali. Karena ajaran bahwa orang-orang Yahudi yang tidak mau bergaul dengan orang orang berdosa, bahkan makan bersama dengan mereka tidak terima dengan sikap Yesus. Tetapi selain Yesus yang merangkul orang-orang berdosa, orang-orang yang disingkirkan, didiskriminasi, Yesus juga mau merangkul orang-orang yang mungkin kesannya sudah hidup benar, tetapi kenyataannya mereka tetap bersikap eksklusif kepada orang lain, terutama kepada orang-orang yang bersalah dan orang-orang berdosa. Namun melalui kisah dan sikap si ayah dalam perumpamaan yang kita baca ini, orang-orang Yahudi diajak untuk ikut bersuka cita, karena para pemungut cukai dan orang-orang berdosa ini merasa tertantang begitu ya, merasa tertantang dan merasa terpanggil untuk mendengarkan Yesus. Dan sebagai orang-orang yang disingkirkan, mereka kemudian dirangkul oleh Yesus. Dan seharusnya mereka itu patut bersuka cita, karena Allah juga mengasihi mereka. Nah, dalam perjalanan pelayanannya, Yesus memang senantiasa merangkul dan menerima orang-orang yang hilang.
yang membutuhkan pertolongan, yang terpinggirkan seperti para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Nah, Injil Lukas ini juga berfokus pada tema yang mengajarkan bahwa Yesus ini adalah juru selamat yang universal. Artinya Yesus ini menebus dosa umat manusia. Tidak hanya terbatas kepada kelompok masyarakat tertentu, kelompok agama tertentu, tetapi semuanya dengan latar belakang yang berbeda-beda. Tetapi kenyataannya banyak para pemimpin agama pada zaman itu yang belum bisa merangkul orang-orang yang berdosa. Mereka tetap bersikap eksklusif karena mereka sendiri sudah merasa bahwa mereka itu sudah hidup dengan benar. Tetapi Yesus sendiri ternyata tidak hanya merangkul orang-orang yang berdosa saja, orang-orang yang merasa terpanggil untuk mendengarkan Dia, tetapi Yesus juga tetap merangkul orang-orang yang sekiranya sudah hidup benar, sekiranya yang sudah taat kepada firman Allah, dan memperingatkan mereka supaya mereka ikut bersukacita karena banyak orang berdosa yang datang kepada Dia dan banyak sekali yang merasa terpanggil untuk mendengar Dia, untuk merasakan kasih dan keselamatan Dia. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bersukacita ya, bersyukur bahwa kita seringkali menempatkan diri sebagai orang-orang yang berdosa seperti para pemungut cukai, kemudian para orang berdosa ini. Kita bersyukur, kita bersukacita karena kita merasa tidak layak, tetapi melalui kasih keselamatan Yesus sendiri, Ia melayakkan diri kita sehingga kita diterima oleh dirinya. Tetapi mungkin dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, kita juga merasa seperti orang-orang Farisi dan para ahli Taurat ini, secara kita tidak sadari. Kita masih saja bersikap eksklusif terhadap orang lain yang latar belakangnya berbeda dengan kita. Kita masih saja mengungkit-ungkit kesalahan orang lain seperti si sulung yang tidak terima ketika adiknya ini diterima kembali oleh ayahnya, sedangkan adiknya ini sudah melakukan kesalahan yang amat besar. Tetapi melalui firman ini yang kita baca pada hari ini, kita diundang oleh Yesus, kita bersama-sama untuk menunjukkan kasih-Nya kepada sesama kita. Kita tidak hanya diundang untuk mengungkapkan syukur kita kepada kasih-Nya, karena Ia yang telah menyelamatkan kita. Tetapi pada kenyataannya, kasih keselamatan Yesus itu tidak ditujukan kepada kita saja, tetapi orang-orang di sekitar kita. Dan melalui perumpamaan ini, Yesus mengundang kita untuk terus mengasihi sesama kita, terus bersukacita, karena orang-orang di sekitar kita telah menerima Yesus, mengaku kesalahannya kepada Yesus, dan sikap yang seharusnya kita lakukan adalah menerima orang lain. Kita juga tidak patut untuk mengungkit-ungkit kesalahan orang lain seperti si sulung yang melihat adiknya diterima kembali oleh ayahnya. Jika kita tetap bersikap eksklusif, kita bersikap tertutup kepada orang lain, kita tidak ada bedanya dengan orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang di dalam teks kita. Nah, dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan bahwa kita semua sebagai orang-orang berdosa telah lahir baru karena kita telah percaya kepada Kristus. Dan diri kita yang berdosa itu sudah lama berlalu. Dan sekarang kita sudah mengalami hidup baru, kita menjadi orang-orang yang baru yang telah percaya kepada Kristus, yang hidup dalam kebenaran Yesus. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana kita merespon ajakan Yesus ini. Apakah kita tetap memilih untuk tetap bersikap eksklusif, tetap tertutup, tetap mengungkit-ungkit kesalahan orang lain, dan tidak mengampuni orang lain? Ataukah kita memilih untuk
ikut bersukacita, menerima orang lain, dan ikut merayakan kasih keselamatan Yesus kepada kita. Amin.